Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Wijanata dengan NBI 14624000079. Di sini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perancangan manajemen jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dengan studi kasus, yaitu terdapat sebuah gedung dengan 3 lantai, dan tiap lantai memiliki IP address yang berbeda-beda, dan tiap lantai juga memiliki masing-masing 5 buah PC dan juga 2 buah laptop. Dengan ketersediaan hardware, yaitu ada 3 buah router, 4 buah switch, 3 buah access point, dan juga 1 server. Dan saya tidak menggunakan penambahan hardware. Oke, langsung saja kita masuk pada Cisco Packet Tracer-nya. Kita buat lantai 1 dulu. Menambahkan 5 buah PC. Kemudian 2 buah laptop, 2 unit. Kemudian kita menambahkan router yang 2901. Kemudian switch-nya yang 2960. Situ akses point-nya yang APPT. Kemudian kita hubungkan menggunakan copper streak. Setiap PC ini kita hubungkan ke switch. Pilih yang pas Ethernet. Pilih yang ini, 01. Setelah itu, kita hubungkan akses point-nya juga ke switch. Dan switch-nya kita hubungkan ke router. Kemudian routernya kita on-kan dulu. Masuk ke config dan pilih gigabit enter kosong. Ini klik on. Habis itu kita masukkan IP address-nya menggunakan lantai 1 ini kita menggunakan IP address 192.168.1.1. Subnet mask-nya akan otomatis muncul sendiri. Setelah itu PC-nya juga kita masukkan IP address. Ini default gateway-nya menggunakan yang di router tadi. Ya. Udah. Kita masukkan di semua PC. Nambahkan IP address-nya. Karena yang tadi ini pakai 1.2, sekarang 1.3. Nggak boleh sama. Sekarang nanti kita akan mengubah nama PC-nya. Akan menamai PC-nya dengan sesuai IP address-nya. Ini 1.4.
PC lantai 1 tadi address-nya 4. Ya, oke. Ini juga kita ganti L1 3. Kita lanjut menambahkan IP address ke PC yang keempat. Tadi masuk ke sini, pilih yang desktop, terus pilih yang IP configuration. Nah, di sini kita akan masukin IP address-nya. 6. Kita masuk di config untuk mengubah nama PC-nya. Namai PC-nya 6. Kemudian untuk akses point-nya juga kita ganti namanya. Kita masuk di config. Ini masuk di sini. Ubah HP L1. Masuk di port 1. Pilih yang SSID. Ini juga kita samain dengan yang tadi. Oke, sudah. Kemudian laptopnya. Laptopnya sebelum kita masukin IP address-nya, sebaiknya kita koneksikan dulu ke access point. Ini karena laptopnya wireless, ini masuk di physical, kemudian kita tekan yang ini untuk off kan, kemudian ini kita keluarkan dan ganti dengan yang ini. Kemudian kita nyalakan lagi. Untuk koneksi ke access point, kita masuk ke desktop dan pilih PC wireless. Kita pilih yang connect, refresh, dan akan muncul nama access point-nya. Pilih ini, terus connect, dan kita masukkan IP address-nya. Kita pilih yang statik ya. 192.168.1.7. Oke. Ini udah ada garis-garisnya, berarti udah terhubung. Kemudian ini juga kita lakukan hal yang sama, matiin dulu, ini dikeluarin, masukin ini, di on kan, habis itu diaktifkan koneksi wifi-nya. Kemudian masukkan IP address-nya. Pilih yang statik. Ini juga laptopnya kita ganti. Elsa.
8. Kemudian yang sebelahnya L1 7. Coba ping masuk ke PC, terserah kalian mau di mana. Kita masuk ke PC, desktop, kemudian command prompt, kita ketik ping, kita pilih PC mana yang mau dicoba hubungkan dengan mengetik IP address-nya tadi 92.168.1.2.5. Jika tampilan seperti ini dan juga ada 0% loss, berarti udah berhasil kehubung. Kita coba ke laptopnya. Nah, ini juga sudah berhasil. 0% loss. Oke, setelah itu ini kita copy aja semuanya. Kemudian pindahkan ke sebelah sini. Ini akan jadi lantai 2. Ini laptopnya kehubung ke sini karena kita belum mengganti penamaan akses point dan koneksi di sini. Kita ganti dulu, kita ganti router dulu. Kita masuk di config ini, terus kita ganti IP address-nya juga. Pada lantai 2 ini kita menggunakan IP address 172.16. Ini subnet max-nya 255.255.0.0. Oke, habis itu kita ganti juga di semua PC-nya. Oh, namanya juga kita ganti ya. Ini karena udah lantai 2, ininya aja kita ganti. Masuk di desktop, IP address. Ini kita ganti. Ini jadi 172.16.1.2. Untuk subnet max-nya ini jadi 255.255.0. Dan default gateway-nya jadi 172.1.16.1.1. Udah, kita ganti semua PC untuk di lantai 2. Desktop. ini juga. Ini jangan lupa kita ganti juga subnet max-nya. Default gateway-nya mengikuti yang di IP address router tadi. Oke, satu lagi.
Oke, udah. Kemudian laptopnya ini kita masuk di desktop, kita ganti ininya ya, koneksi ininya, kita refresh lagi, kita pilih yang kita belum ganti namanya, ternyata di router di access point, kita ganti dulu jadi lantai 2. Di port ini juga sudah masuk di laptop lagi, kita refresh, muncul nih, pilih yang lantai 2, kita konekkan. Setelah itu kita ganti IP address-nya, pilih yang static, wireless, ini 172.16.1.7 subnet mask. Default gateway-nya pakai 172.16.1.1. Dan juga kita ganti namanya ya, jadi L2. Kalau sudah, yang satunya juga kita ganti. Kita ganti jaringannya dulu. Kita refresh, pilih yang APL2. Connect. Itu kita ganti IP address-nya. Static, ini udah wireless. 172.16.1.8. Ini juga. Habis itu kita coba ping lagi dari PC sini. Masuk. Termasuk di command prompt. Ping 172.16.1.2. Nah, ini udah sukses berhasil. Kita coba ping ke laptop. Masukkan IP address yang di laptop tadi. Nah, ini juga udah berhasil. 0% loss. Habis itu kita lanjut buat untuk lantai 3. Ini kita copy aja lagi. Nah, setelah itu kita ganti lagi semuanya. Enter tadi. Kita ganti namanya dulu. Lantai 1 router L1. Switch-nya juga. Lantai 2 juga kita ganti namanya. Jadi router underscore L2. Switch-nya juga. Underscore L2. Oke, sini juga kita ganti namanya aja dulu semuanya. Jadi lantai 3.
Tapi kalau kalian nggak diganti juga gak apa-apa sih dari awal. Ini cuman namain aja biar gampang nandainnya. Lantai 3, kemudian laptopnya juga lantai 3. Ini ke switch L3. Ini kita namain di dalam aja. Nggak bisa. L3 udah. Terus tuh masuk di routernya, di config, masuk di sini. Nah, ini untuk lantai 3 kita menggunakan IP address 110.10.1.1. Untuk IP address-nya tuh 255.0.0.0. Udah, habis itu kita ke access point, kita ganti namanya jadi L3. Setelah itu kita ganti IP address di tiap PC. Desktop di configuration ini jadi 10.255.0.0.0. Ini juga jadi 10. Udah beres, namanya juga kita udah ganti. Oke. Dan PC berikutnya ya. Oke. Berikutnya ini oke, udah terakhir 10 10 ini 10 10. Oke, kemudian laptopnya stop PC wireless, kita konekkan ke akses point yang lantai 3. Nah, pilih yang APL3. Kita konekkan. Kalau udah, baru kita ganti IP address-nya. Pilih yang static. Ini juga wireless. Static 1.0.10.7. Dan ini oke.
Ganti dulu koneksinya, wifi-nya. L3 statik 1.0.10.1.8. Oke, kalau udah kita coba ping lagi. Ini masuk di command prompt, ping, ketik IP address yang mau dituju. Di 4, dari 6 ke 4. Oke, bisa dilihat sini 0%, berarti aman, sukses. Kita coba ke laptop. 1.0.10.1.7. Kayak yang ini juga udah sukses 0%. Nah, kemudian sini kita membutuhkan switch lagi agar semua ini kehubung. Kita pakai switch yang sama. Kita taruh di tengah-tengah dulu. Kita namain apa ya? Gak usah dinamain, mas. Kemudian kita hubungkan menggunakan ini. First tray, kita hubungkan router, pilih yang ini ke switch. Setiap router yang ada di lantai kita hubungkan ke switch yang utama ini yang di atas. Setelah itu kita tadi masuk di router lantai 1, kita menghubungkan agar semuanya itu connect. Kita on kan dulu, masuk di config dan pilih gigabit 0/1. Kita on kan. Ini agar selevel, kita masukkan satu IP address saja yang sama untuk digunakan setiap lantai. Kita masukin IP address 192.168.100.1 aja. Karena ini kenapa 1? Karena di lantai 1. Subnet masknya ini otomatis terisi 255.255.255.0. Oke, habis itu untuk lantai 2 juga kita on kan routernya menggunakan IP address yang sama ya. Yang bedanya cuma di belakang ini aja. Sebagai penanda ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oke, udah. On. Tuh, salah. Oke. Ini lah. Kalau udah, nah sekarang kita butuhkan server. Kita taruh di sini aja ya. Lantai 2, tengah-tengah. Antara lantai 1 dan juga lantai 3. Ini servernya juga kita hubungkan ke switch menggunakan koper ini juga. Pas
servernya ini karena berada di lantai 2, kita setting lantai 2 tadi 172. Di sini. 100 di config di fast add subnet max-nya otomatis keisi. Default gateway-nya oke. Ini yang default gateway-nya kita isi sesuai dengan yang apa itu? Default gateway-nya lantai 2. Kalau udah, nah ini agar tiap PC-nya itu nyambung di semua lantai, kita harus melakukan routing tiap lantai. Itu di CLI. Kita masuk di router. Nah, ini CLI. Ketik enable, habis itu ketik configure terminal. Nah, akan muncul seperti ini. Klik ini dulu. Nah, habis itu kita exit. Nah, kemudian kita ketik IP route. Di sini, ini kan kita pakai router lantai 1. Kita mau connect ke routing ke lantai 2 sama lantai 3. Jadi di sini kita masukkan IP address untuk lantai 2 terlebih dahulu 72.1.1.0. Kenapa? Karena kalau titik 1 tadi tuh dibuat gateway-nya. Kemudian masukin subnet max-nya 255.255.255.0. Habis itu kita masukin IP address yang tadi kita hubungkan yang dari router ke switch utama yang di atas. Itu menggunakan IP address 192.168.100.2. Habis itu ini kita copy aja dulu. Oke, copy, habis itu enter, habis itu di paste. Nah, ini kita tinggal ganti untuk lantai 3. Ini lantai 3 tadi itu 10. Kalau udah seperti ini, kita enter lagi, habis itu kita ketik exit. Nah, untuk lihatnya itu udah sukses apa belum, kita ketik show IP route. Enter. Nah, ini udah, ini sukses connect. Oke, udah, kita keluar aja. Habis itu kita lanjut ke yang lantai 2, ke CLI. Tempatnya begini, kita enter aja dulu. Habis itu ketik enable, kita enter, terus ketik configure terminal.
enter, 1 per line, kita masuk di config. Nah, akan jadi seperti ini, habis itu kita ketik exit lagi, habis itu kita masukin lagi IP route. Nah, ini kan lepas aja. Ini kan lantai 2, kita mau routing ke lantai 1 sama lantai 3. Ini kita tinggal ganti, ini di lantai 1, masukin IP address lantai 1, 92.168.1.0, habis itu kita enter, habis itu kita paste lagi untuk di lantai 3. Lantai 3 IP address-nya jangan lupa diganti ya. Oke, habis itu kita enter. Habis itu kita ketik exit lagi dan show IP row. Nah, ini nih. Udah, lanjut ke router lantai 3. Di CLI enter, kita ketik enable, habis itu configure terminal. Habis itu kita ketik exit, kita paste lagi. Ini untuk routing ke lantai 1. Tadi lantai 2 ya, lantai 2 aja dulu. Habis itu kita enter, habis itu kita paste lagi untuk routing ke lantai 1. Lantai 1, 9. Oke, kalau udah kita enter, kita exit lagi. Kita ketik show IP row. Ini tandanya udah sukses. Oke, kalau udah kita coba ping dari lantai 1 ke lantai 2 dan lantai 3. Masuk ke desktop, command prompt, ping, masukin IP address lantai 2, titik, kita coba ke laptop, enter. Jika tampilan seperti ini masih 50% loss ya, kita coba ping lagi di IP address yang sama, 72.16.1.8 sampai hasil seperti ini sampai 0%. Kalau udah 0% berarti udah connect, udah sukses, udah valid. Kemudian kita coba ke lantai 3. Ping 10, 10, 1.4. Ini juga sama. Kita coba ping lagi. 10.1.4. 4 kan tadi? Ya. Nah, kalau udah 0% seperti ini berarti udah bisa. Kita coba lantai 2 menggunakan laptop.
command prompt sama aja, menggunakan PC dan laptop sama aja, kita ping ke lantai 1, 192.168.1.2, enter. Ini masih 25% loss, kita coba lagi. 192.168.1.2. Nah, kalau udah seperti ini, udah 0%, udah sukses. Kita coba lantai 3. Tuh, 10, 10, 1.6. Ya, udah. Request timeout lagi. Kita coba ping lagi. 1, 0, 1, 6. Oke, di sini udah 0%. Berarti udah connect ya, terhubung semuanya. Kemudian kita coba lantai 3. Desktop command prompt kita ping lantai 192.168.1.7. Ini kita ping ke laptop lantai 1. Request timeout. Oke, ini masih 25%, kita ping lagi. 192.168.1.7. Nah, kalau hasilnya seperti ini udah sukses 0%. Kita coba ke lantai 2. Ping 172.116.1.5. 6 deh. Berapa sih? 4 aja. Salah ya. Salah. Kurang angka 7. 172.16.1.4. Nah, ini masih belum, kita coba lagi, ping lagi 176.1.4. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, berarti udah sukses, udah 0%. Udah connect semua dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini agak rapi. Sebentar, ini saya masukin ke lantai 2 saja. Ini ya. Sebentar. Kita beri warna untuk lantai 1. Warna biru aja. Seperti ini. Untuk lantai 2 kita pilih warna oke. Ini saya agak lebarin, saya mau masukin switch yang di atas itu. Itu lantai 3 kita pakai warna kuning aja. Oke. Orang masuk ini. Sebentar. Nah. Oke.
Udah, ini lantai 1. Eh, Loh, yang kuning juga hilang? Oke, kalau udah kita susun aja. Ini lantai 1, tarik. Ih, hilang. Tarik ke bawah. Oh, enggak. Terus tuh yang lantai 2, tarik ke bawah. Oke, yang lantai 3, taruh di atas. Oke, untuk switch yang ini kita taruh di sebelah sini aja ya. Oke, nah udah jadi seperti ini. Udah. Oke, segitu saja video penjelasan mengenai perancangan manajemen jaringan komputer saya dengan studi kasus seperti ini, 3 gedung seperti ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.